Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab operasi hitung pecahan. Pokok bahasannya cara mudah menghitung perkalian pecahan. Pustaka Senang Belajar Matematika Kurikulum 13 halaman 18 sampai 21 kelas 5 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan konsep perkalian pecahan halaman 18. Perkalian pecahan semua diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Perhatikan ilustrasi perkalian pecahan berikut ini. Menentukan hasil perkalian dari 1/3 dikali 1/2 sama dengan titik-titik. Pecahan 1/3 diwakili bagian yang diarsir. Kita ambil selembar kertas, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar, lalu kita potong. Satu bagian yaitu 1/3 yang diarsir dikali 1/2 berarti bagian pecahan 1/3 dibagi 2 bagian. Ya, yang 1/3 kita bagi menjadi 2 bagian. Tiap bagiannya bernilai 1/6. Bagian yang diarsir adalah 1/6. Jadi 1/3 dikali 1/2 sama dengan, ingat, dalam operasi perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 1 hasilnya 1, 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 1/3 dikali 1/2 hasilnya 1/6. Konsep perkalian pecahan halaman 19. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Rumusnya A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. A dan C sebagai pembilang, B dan D sebagai penyebut. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh perkalian 2 pecahan biasa. Soal bagian A, 2/5 dikali 3/4 sama dengan titik-titik. Langkahnya 2/5 dikali 3/4 sama dengan, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pembilang 2 kita kalikan dengan pembilang 3 per penyebut 5 kita kalikan dengan penyebut 4. 2 dikali 3 hasilnya 6, 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi
2/5 dikali 3/4 hasilnya 6/20. Jawaban 6/20 sudah benar, tetapi ada kalanya si pembuat soal meminta jawaban senilai atau pecahan sederhana dari 6/20. Maka caranya kita cari bilangan pembagi yang dapat membagi antara pembilang dan penyebut, yaitu dengan bilangan prima. Kita mulai dengan bilangan prima 2. 6 dibagi 2 per 20 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi hasilnya pecahan senilai dari 6/20 atau pecahan sederhana dari 6/20 adalah 3/10. Contoh selanjutnya adalah contoh perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contoh soal bagian A, 6 dikali 3/4 sama dengan titik-titik. Kita lihat soalnya di sini adalah bilangan asli dikali bilangan pecahan. Bilangan asli 6 itu sama artinya dengan bilangan pecahannya adalah 6/1. Langkah penyelesaiannya, kita bisa menulis 6/1 atau tanpa menuliskan penyebut 1 tersebut. Contoh, dalam penyelesaian ini kita tidak mencantumkan angka penyebut 1-nya. Langsung saja, bilangan asli dikali dengan pembilang 3 per penyebut 4. 6 dikali 3 hasilnya 18/4. Kemudian jawaban dari 18/4 ini sudah benar, tetapi kita lihat hasil jawabannya ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka 18/4 dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, ingat 18/4 sama artinya dengan 18 dibagi 4, dan pembagian adalah merupakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 18 dikurangi 4 hasilnya 14. 14 masih bisa dikurangi dengan 4. 14 dikurangi 4 hasilnya 10. 10 masih bisa dikurangi dengan 4. 10 dikurangi 4 hasilnya 6. 6 masih bisa dikurangi dengan 4. 6 dikurangi 4 hasilnya 2, dan 2 tidak bisa dikurangi dengan 4. Jadi 2 sebagai sisanya. Lalu kita tinggal menghitung operasi pengurangannya ada berapa kali. Ternyata ada 4 kali. Maka 4 inilah yang dijadikan sebagai bilangan bulatnya dan 2 sebagai pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap yaitu 4. Maka kita tulis pecahan campuran dari 18/4 adalah 42/4. Contoh soal bagian B, 2/3 dikali 9 sama dengan titik-titik. Ingat, 9 sama aja artinya dengan 9/1. Penyelesaiannya, sekarang kita mencoba mencantumkan penyebut satunya. 2/3 dikali 9/1 sama dengan, ingat, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 9/3 dikali 1. 2 dikali 9 hasilnya 18. 3 dikali 1 hasilnya 3. Jawaban 18/3 ini sudah benar. Namun sekali lagi ada kalanya si pembuat soal meminta jawaban pecahan senilainya atau
minta jawaban dalam bentuk pecahan campurannya. Maka caranya seperti pada contoh soal bagian A, yaitu 18/3 sama artinya dengan 18 dibagi 3. Sekarang kita cari, ada nggak perkalian 3 yang hasilnya 18? Ternyata ada, yaitu 3 dikali 6. Kita tulis saja di sini. Jadi 2/3 dikali 9/1 sama dengan 6. 6 merupakan hasil dari pecahan biasa 18/3. Cara merubah pecahan campuran ke biasa, halaman 20. Contoh soal perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. 1/2/5 dikali 4 sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ingat pada pembelajaran sebelumnya, cara merubah pecahan campuran menjadi biasa, yaitu penyebut 5 dikali bilangan bulat 1, hasilnya ditambah pembilang 2. 5 dikali 1 hasilnya 5, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Lalu kita tulis di sini 7/5 dikali 4. Langkah selanjutnya tinggal kita kalikan bilangan asli dengan pembilang 7 per penyebut 5. 7 dikali 4/5. 7 dikali 4 hasilnya 28/5. Dikarenakan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ada beberapa cara untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita coba dengan cara A, yaitu cara pengurangan berulang. Ingat, 28/5 sama dengan 28 dibagi 5. 28 dikurangi 5 sama dengan 23. 23 dikurangi 5 sama dengan 18. 18 dikurangi 5 sama dengan 13. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Lalu kita hitung operasi pengurangannya ada berapa kali? Ya, operasi pengurangannya ada 5 kali dan sisanya 3. Maka 5 ini dijadikan bilangan bulat, 3 sisanya dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap, yaitu 5. Pengurangan 5 kali sisa 3, maka 5 jadi bilangan bulat, 3 jadi pembilang dan penyebutnya tetap, yaitu 5. Jadi 1/2/5 dikali 4 hasilnya adalah 5/3/5. Kita coba dengan bagian B, yaitu cara melihat perkalian. Kita lihat perkalian 5 yang hasilnya mendekati 28 adalah 5 dikali 5, yaitu 25, dan kekurangannya 3, maka 5 dijadikan bilangan bulat, 3 dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap, yaitu 5. Atau dengan cara yang C, yaitu cara pembagian porogapit. Caranya kita tulis seperti ini. 28 dibagi 5 hasilnya 5, atau 5 dikali berapa yang mendekati hasil 28? Ya, 5 dikali 5, maka 28 dibagi 5 hasilnya 5. Kita tulis di sini 5 dikali 5 hasilnya 25. Kita tulis di sini. Lalu kita kurangkan 28 dikurangi 25 hasilnya 3. 5
5 sebagai hasil pembagian kita jadikan bilangan bulat, dan 3 sebagai sisa kita jadikan pembilang, dan 5 sebagai pembagi dijadikan penyebut. Jadi 1/2/5 dikali 4 hasilnya 5/3/5. Jadi dengan 3 cara hasilnya sama, yaitu 5/3/5. Kita masuk lagi kepada konsep perkalian pecahan halaman 20-21. Contoh soal perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. 1/1/4 dikali 1/6 sama dengan titik-titik. Ingat, langkah pertama kita harus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya, penyebut 4 dikali bilangan bulat 1 ditambah pembilang 1. 4 dikali 1 hasilnya 4, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi pecahan biasa dari 1/1/4 adalah 5/4. Kita tulis di sini 5/4 dikali 1/6. Karena sekarang bentuknya sudah sama, yaitu pecahan biasa, tinggal kita operasikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 1/4 dikali 6. 5 dikali 1 hasilnya 5, 4 dikali 6 hasilnya 24. Jadi 5/24. Contoh soal selanjutnya, 1/4 dikali 1/4/5. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5 dikali 1 hasilnya 5, ditambah 4 hasilnya 9. Jadi pecahan biasa dari 1/4/5 adalah 9/5. Kita tulis di sini 1/4 dikali 9/5. Tinggal kita operasikan perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 9/4 dikali 5. 1 dikali 9 hasilnya 9, 4 dikali 5 hasilnya 20. Jadi 9/20. Contoh selanjutnya adalah contoh perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contoh soal 1/1/4 dikali 2/1/6. Penyelesaiannya, langkah pertama kita harus merubah dulu bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 dikali 1/4 ditambah 1 5. Jadi pecahan biasa dari 1/1/4 adalah 5/4. Kemudian pecahan yang kedua, 6 dikali 2 hasilnya 12, 12 ditambah 1 hasilnya 13/6. Jadi pecahan biasa dari 2/1/6 adalah 13/6. Kita tulis di sini 5/4 dikali 13/6. Karena sudah berubah menjadi bentuk pecahan biasa, tinggal kita operasikan perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 13, 4 dikali 6. 5 dikali 13 hasilnya 65, dan 4 dikali 6 hasilnya 24. Jawaban 65/24 sudah benar. Tetapi kita lihat pembilangnya ternyata lebih besar dari penyebutnya, maka harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya 65/24 sama artinya dengan 65 dibagi 24, dan pembagian adalah merupakan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 65 dikurangi 24 hasilnya 31, 31 dikurangi 24 hasilnya 7, dan 7 tidak bisa dikurangi dengan 24. Tinggal kita hitung operasi pengurangannya ada berapa kali. Ya, ternyata ada 2 kali, dan sisanya adalah 7.
maka 2 kali kita jadikan sebagai bilangan bulat dan 7 sisanya kita jadikan sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya tetap yaitu 24. Jadi 1/4 dikali 2 1/6 hasilnya adalah 27/24. Kita masuk pada soal cerita perkalian pecahan halaman 21. Dalam penyelesaian soal cerita operasi hitung pecahan, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. 2. Menyelesaikan kalimat matematika. 3. Menjawab pertanyaan atau permasalahan. Contoh soal, perhatikan kembali kegiatan Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti membuat 5 kali adonan dan setiap adonan membutuhkan 1/1/2 sendok makan wijen. Pertanyaannya, berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan? Adapun langkah-langkah penyelesaiannya, 1. Kalimat matematika dari soal cerita tersebut adalah 5 dikali 1/1/2 sama dengan titik-titik. 2. Penyelesaian kalimat matematikanya adalah 5 dikali 1/1/2 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi pecahan biasa dari 1/1/2 adalah 3/2. Selanjutnya 5 dikali 3/2 sama dengan, kita langsung operasikan, yaitu bilangan bulat dikali pembilang. 5 dikali 3/2. 5 dikali 3 hasilnya 15/2. Dikarenakan hasil dari perkalian ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Ingat, perkalian 2 yang hasilnya mendekati 15 adalah 2 dikali 7, yaitu 14, dan sisanya atau kekurangannya 1. Maka 7 kita jadikan sebagai bilangan bulatnya, 1 dijadikan pembilangnya, dan 2 sebagai penyebutnya. Langkah ketiga, menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut. Jadi, wijen yang dibutuhkan 7/1/2 sendok makan. Demikian pembahasan tentang konsep perkalian pecahan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.